ada ya, silahkan dicek. Untuk Nurse Eka, hari ini ada pemasangan infus pasien kamar 111 bed 2 atas nama Nyonya K, dan perencanaan pasien pulang 3 orang, yaitu kamar 110 bed 3 atas nama Nyonya H, kamar 111 bed 3 Nyonya S, dan kamar 111 bed 4 Nyonya E. Mohon disiapkan format pengulangannya ya. Baik, Nurse Siska, saya akan melakukannya dan dibantu oleh Nurse Indah. Terima kasih Nurse Eka. Mari kita tutup timbang terima pagi ini untuk yang dinas malam dan yang dinas pagi. Selamat bekerja, semangat pagi untuk kita semua. Baik, Nurse Siska. Baik, Nurse Siska. Nurse Indah, tolong bantu saya untuk menyiapkan peralatan infus karena kita akan menggantikan infus pada pasien kamar 111 bed 2 atas nama Nyonya K. Baik, Nurse Eka, saya akan menyiapkan peralatan infus. Ya, baik, terima kasih Nurse Indah. Iya, sama-sama Nurse Eka. Permisi Nurse Eka, saya mau menyampaikan bahwa peralatan pemasangan infus sudah disiapkan. Baik, Nurse Indah, sekarang kita akan ke kamar 111 bed 2 untuk melakukan pemasangan infus. Nurse Indah yang akan melakukan pemasangan infus dan saya yang akan menjadi asistennya ya. Baik, Nurse Eka. Selamat pagi, Bu. Permisi, boleh lihat gelang tangannya? Dengan Ibu siapa ya? Tanggal lahirnya kapan ya, Bu? Selamat pagi, Suster. Nama saya Kristianti, tanggal lahir 2 Februari 1971, Sus. Oh ya, baik Ibu Kristianti. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah mandi? Alhamdulillah sudah lebih baik, Sus. Hanya masih sedikit pusing dan susah tidur. Iya, Sus, saya sudah mandi. Tadi sudah dibantu sama suami saya. Oh iya Bu, baiklah kalau begitu. Perkenalkan, saya perawat Indah dan di samping saya ada perawat Eka. Pagi ini kami akan memasang infus yang baru ya Bu, karena infus ini harus diganti setiap 3 hari sekali untuk mencegah terjadinya infeksi. Bagaimana Ibu Kristianti, apakah Ibu bersedia? Baik, Sus, silahkan. Kristianti, kalau begitu saya akan melakukan pemasangan infus di tangan kiri ya Bu. Baik, Suster. Permisi ya Bu, saya tusuk dulu, tarik nafas, jangan ditarik. Baik, Ibu Kristianti, pemasangan infusnya sudah selesai. Apabila Ibu merasa nyeri pada lokasi pemasangan infus, segera melaporkan ke saya atau ke perawat Eka ya, Bu. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Nurse Indah, tolong dokumentasikan tindakan pada lembar RM ya. Baik, Nurse Eka, saya akan mendokumentasikannya. Terima kasih Nurse Indah. Iya, sama-sama Nurse Eka. Ada 3 pasien yang akan pulang, yaitu kamar 110 bed 3 atas nama Nyonya H, kamar 111 bed 3 atas nama Nyonya S, dan kamar 111 bed 4 atas nama Nyonya E. Mohon bantuannya untuk menyiapkan format pada pasien pulang. Setelah itu kita akan mengisi formatnya bersama-sama. Baik, Nurse Eka, saya akan menyiapkan format pasien pulang. Saya sudah menyiapkan semua format persiapan pasien pulang.
Baik, kalau begitu sekarang kita mulai mengisi formatnya ya. Permisi, Nurse Eka. Apakah sudah melakukan pemasangan infus di kamar 111 bed 2 dan menyiapkan format persiapan pasien pulang? Pemasangan infus sudah dilakukan oleh Nurse Indah dan saya menjadi asistennya. Sedangkan untuk format persiapan pasien pulang, sekarang kami sementara melakukan pengisian format, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya Nurse Indah dan Nurse Eka. Sama-sama, Nurse Siska. Nurse Nova, sore ini ada 3 pasien rencana pulang. Saya minta tolong untuk diperiksa kembali obat-obatan, hasil laborat, dan hasil pemeriksaan penunjang yang lain. Jangan sampai milik pasien tertukar. Baik Nersana, ini saya cek ulang untuk kelengkapannya. Nersana, ini sudah lengkap semuanya milik pasien yang akan pulang. Baiklah nurse, terima kasih. Tadi ada keluarga pasien kamar 111 B3. Pasien Nyonya S bilang kendaraan jemputan pasien sudah datang. Saya minta tolong untuk dipersiapkan pasien untuk pulang serta pemberian edukasinya. Siap nurse, ini saya langsung ke pasien untuk melaksanakan pemulangan pasien. Ya nurse, nanti langsung saja ya untuk pemberian edukasi, sertakan hasil laborat dan hasil penunjang milik pasien dan kartu kontrol pulang. Saya akan mengerjakan evaluasi pemberian askep pada catatan perkembangan. Baik Nersana, saya akan memanggil pasien. Bu, Selamat siang, suster. Baik Bu, di sini saya mau menyampaikan terkait beberapa hal yang harus Ibu ketahui terkait gaya hidup setelah keluar dari rumah sakit. Selama di rumah sakit, Ibu sudah dijelaskan mengenai keteraturan minum obat, makanan rendah garam, olahraga teratur, serta mengurangi stres. Iya, suster, selama saya di rumah sakit, saya selalu diingatkan oleh perawat waktu yang tepat untuk minum obat, makanan rendah garam, olahraga teratur, serta mengurangi pikiran yang berat yang dapat membuat saya stres. Apakah itu benar seperti itu, suster? Iya benar Bu, saya akan mengulangi kembali terkait hal-hal yang harus Ibu ingat. Hipertensi itu sakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dikontrol, sehingga harus diwaspadai pada usia Ibu. Tekanan darah yang bagian atas itu lebih dari 140 dan yang bagian bawah itu lebih dari 90. Nah, untuk tanda dan gejala yang ditimbulkan itu biasanya seperti sakit kepala, kelelahan, gelisah, mata berkunang-kunang, mudah marah, telinga berdengung, sulit tidur, rasa berat di tengkuk, nyeri di daerah kepala bagian belakang, dan kulit tampak pucat atau kemerahan. Nah, untuk hal yang harus dilakukan pada pasien dengan hipertensi itu seperti yang pertama, mengkonsumsi obat anti hipertensi. Yang kedua, penurunan berat badan. Nah, di sini penurunan berat badan sebesar 5 kg pada penderita hipertensi dengan obesitas dan dapat menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, makanan rendah garam. Pada saat garam dikonsumsi, maka garam tersebut akan mengikat air sehingga air akan menyebabkan meningkatnya volume darah. Apabila volume darah meningkat, kerja jantung akan meningkat dan akibatnya tekanan darah pasti juga meningkat. Nah, untuk yang keempat, olahraga teratur. Olahraga secara teratur dapat menyebab atau menghilangkan endapan kolesterol pada pembuluh nadi.
Olahraga yang dimaksud adalah latihan menggerakkan semua sendi dan otot tubuh seperti gerak jalan, berenang, naik sepeda yang dilakukan teratur, terukur, dan terjadwal. Yang kelima, hindari merokok dan alkohol. Nah, untuk merokok dan alkohol itu merupakan sesuatu yang mutlak harus dihindari. Minuman alkohol bisa meningkatkan tekanan darah dan juga jumlah kalori yang mudah menyebabkan kegemukan. Yang keenam, penanganan stres. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk mengurangi stres, buatlah sesuatu atau suasana yang menenangkan dan lakukan relaksasi rutin setiap hari. Apakah sampai di sini Ibu paham dengan penjelasan saya? Iya suster, saya paham dengan penjelasan ulang yang diberikan suster. Baik Bu, apabila saat di rumah Ibu merasakan tanda dan gejala seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu bisa pergi ke tempat layanan kesehatan. Iya suster, terima kasih. Baik Bu, ini saya sertakan hasil pemeriksaan laborat selama di rumah sakit. Ada 2 ya Bu. Ini ada sisa obat untuk hipertensi, diminum 1 kali sehari sebelum tidur. Iya suster, terima kasih. Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait waktu kontrol Ibu. Ini dilakukan seminggu lagi ya Bu, tanggal 4 Mei 2020. Ibu kontrol ulang ke rumah sakit. Iya suster. Baiklah, kalau begitu Ibu, penjelasan terkait hal-hal yang perlu dilakukan Ibu selama di rumah sudah selesai. Saya harap Ibu dan keluarga dapat saling mengingatkan. Iya suster, terima kasih untuk perawatan saya selama di rumah sakit ini. Baik Bu. Pemulangan pasien atas nama Nyonya S, kamar 111 bed 3 sudah selesai. Baik nurse, apakah tadi ada kendala pada pelaksanaannya? Tidak ada nurse, pasien dapat memahami dengan baik penjelasan yang diberikan. Untuk hasil laborat, sisa obat, dan waktu kontrol sudah dijelaskan pada pasien dan keluarga. Kerja yang bagus nurse. Baik nurse, ini tadi ada evaluasi ASKE pada catatan perkembangan seluruh pasien sudah selesai. Baik nurse, terima kasih. Oh ya nurse, tadi diberitahu keluarga kamar 110 B3 pasien Nyonya H dan kamar 111 B4 pasien Nyonya H bahwa yang jemput sudah datang. Mari kita kerjakan bersama ya nurse. Saya pada pasien Nyonya H kamar 111 B4 dan nurse pada Nyonya H kamar 110 B3. Baik nurse. Bagaimana nurse? Apakah tadi ada kendala saat pemulangan pasien? Tidak ada nurse, tadi berjalan lancar saat pemulangan pasien. Kerja yang bagus untuk hari ini ya nurse. Baik nurse. Apakah pemberian injeksi sudah selesai dilakukan? Sudah selesai semua nurse. Jika begitu, mari kita siapkan untuk persiapan timbang terima. Nurse mengisi format untuk kamar 110, nanti saya yang 111. Baik nurse. Kita akan lanjutkan tugas kita malam ini sampai pagi hari nanti ya. Siap, Nurse Steph. Baik, kalau begitu kita keliling ke pasien sekarang karena sudah jam segini. Oke. Nurse Shirley,
Saya sudah melakukan observasi kondisi pasien dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kamar 110 bed 6 membutuhkan air putih. Apakah boleh minta tolong untuk mempersiapkannya? Boleh, Nurse Steph, akan saya siapkan. Steph, ini airnya diletakkan di mana? Oh iya, Nurse Sally, berikan langsung kepada pasien. Tapi minta tolong sekalian untuk edukasi ke pasien ya. Baik, Nurse Steph, saya akan masuk ke pasien dan menjelaskan. Baik, terima kasih. Sama-sama, Nurse Steph. Silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Nurse Sherly. Malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Sebelumnya, maaf, saya pinjam tangannya dulu. Namanya siapa? Nama saya Mince, suster. Tanggal lahir? Tanggal 7 April tahun 2000. Oke, terima kasih. Begini, karena tadi hasil suhu tubuh Nona Mince masih panas, yaitu 38. Meskipun sudah diberikan obat suntik dan sudah diberikan kompres, tetapi belum turun. Maka akan saya berikan ekstra air putih. Iya, suster. Apakah Nona Mince masih mual? Untuk mualnya masih, suster, tapi sudah berkurang. Baiklah kalau begitu. Karena masih ada mualnya, maka untuk membantu mempercepat penurunan suhu tubuh, dianjurkan untuk minum air putih sedikit-sedikit tapi sering, yaitu 1/4 gelas sampai dengan setengah gelas setiap minum ya. Oh iya, baik, suster. Mohon keluarga juga bisa ikut membantu ya. Baik, suster, siap. Saya sampaikan juga kepada Nona Mince dan keluarga, karena minum air putih ditambah, maka akan mengakibatkan lebih sering kencing. Karena Nona Mince harus tetap berbaring total dan tidak boleh ke kamar mandi, maka untuk sementara waktu untuk kencing tetap di sini dengan bantuan perawat dan keluarga ya. Baik, suster. Nona Mince hanya boleh miring kanan dan kiri, boleh duduk dan tidur dengan sandaran bantal. Mohon bantuannya ya. Siap. Ada satu lagi yang harus saya tanyakan kepada Nona Mince. Dari pukul 18 sampai dengan pukul 21, minum berapa gelas ya? Kalau tidak salah 1 gelas air putih, suster. Oh, bukan loh. Tadi itu kamu minumnya 1 gelas air putih dan setengah gelas susunya, suster. Oh baik. Selain air putih dan susu, apakah masih ada yang diminum lagi? Tidak ada, suster. Ini adik saya juga tidak muntah. Oke, Nona Mince dan Kak Susi, terima kasih atas informasi yang diberikan. Apakah ada hal yang belum dimengerti atau harus ditanyakan kepada saya sebelum saya kembali ke nurse station? Kami rasa tidak ada, suster. Baiklah kalau begitu, karena sudah tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi, saya permisi kembali ke nurse station. Tetapi bila butuh bantuan saya, boleh pencet bel atau langsung ke nurse station. Baik, suster. Terima kasih ya, suster. Terima kasih, permisi. Ya, sama-sama.